Nanti Penyidik Polda Metro Jaya telah memblokir 47 rekening tersangka kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 17 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. 11 pelaku diantaranya adalah pegawai Kemkom Digi. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Tindak pidana perjudian itu diterapkan juga tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang memiliki peran penting dalam jaringan judol pegawai tersangka Komdigi adalah tersangka AK yang ternyata tak lolos seleksi penerimaan calon pegawai di Kemkom Digi. Namun, pelaku justru dijadikan sebagai tim pemblokiran website judi online yang mengatur pemblokiran website perjudian online di Kementerian Komdigi. Karena berada di posisi ini, AK ternyata menyalahgunakan posisinya untuk melindungi situs judi online dan memperoleh imbalan besar dari aksi jahatnya ini. Besarnya bayaran yang diterima sindikat judi di Komdigi ini tergambar dari sitaan polisi dari para tersangka. Polisi menyita di antaranya 16 mobil, 11 jam tangan mewah, 215,5 gram logam mulia, dan uang senilai 73 miliar rupiah dalam bentuk pecahan rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengaku kenal dengan mantan pegawainya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan siap diperiksa jika diperlukan untuk membongkar jaringan judi online di Kementerian Komdigi. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa Ya, solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap di proses. Siap dipanggil juga Pak? Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Pak kenal nggak Pak Mas pegawai Komdigi yang dipisah Pak? Ya tahu lah namanya. Presiden Prabowo Subianto lewat menteri-menterinya dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta untuk membongkar tuntas kasus judi online dan meminta jangan ada yang membackingi para pelaku judi online. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perputaran uang judi online di Indonesia sangat fantastis. Terbaru polisi sudah menetapkan 27 tersangka kasus judi online, 11 diantaranya adalah pegawai Kemkom Digi. Dari mana dan kemana saja aliran dana dari transaksi ini? Kita akan bahas bersama pakar TPPU Yenti Garnasi. Selamat petang Mbak Yenti. Selamat petang Mbak. Mbak Yenti, ini kan ya, dari 11 orang pegawai Kemkom Digi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, apakah dari penelusuran dana yang didapat PPATK ini bisa diusut semuanya? Dari mana saja ini mengalirnya, kemana saja, Bu Yenti? Ya harusnya bisa ya, terutama yang dari Komdigi ini ya, Menkom Digi ini, karena kan orang-orang ini antara lain salah satunya malah tadinya rekrutmennya tidak bisa kok bisa gitu ya. Kemudian tadi Menteri menyebutkan bahwa kenal, kok bisa kenal gitu kan. Artinya kan kok jauh ya mestinya, kan kedudukannya juga rendah gitu. Jadi ya memang tadi kalau bersedia untuk diperiksa semua di atas orang-orang yang memberikan laporan ini siapa. Kemudian kita akan melihat tadi yang setelah disita, kemudian berkaitan orang-orang yang sudah ditangkap berkaitan dengan yang oknum ini adalah bahwa siapa yang bayar mereka gitu. Itu kan nanti bisa ditelusuri juga. Jadi bukan berarti dia hanya melindungi saja kan, yang harusnya dia itu men-take down, memblokir akun-akun yang dari 4.000 menjadi 5.000 malah hanya 4.000, kemudian yang 1.000 itu dibiarkan, dilindungi, dan itu kita harus lihat mulai kapan itu terjadinya, itu pasti terdeteksi. Nah kemudian yang paling penting dan mudah itu adalah mereka ini dibayar oleh siapa, gitu kan. Tidak mungkin juga mereka langsung dapat sendiri dari permainan judi online itu, karena judi online artinya ada yang backingnya gitu ya, backingnya kuat gitu Bu Yenti? Ya sampai segitu lama kan pasti ada yang melindungi itu kan.
melindungi, apalagi kok sepertinya tapi ini bagus lah Presiden Prabowo ini langsung membuat semangat dibuka gitu. Atau kenapa waktu belum Presiden Prabowo ini tidak terbuka, itu kan juga jadi masalah. Ataukah setelah sekarang ini backingnya kurang kuat atau bagaimana? Kita harus mendalami semuanya, siapa sih sebetulnya yang berkhianat di kementerian itu saja gitu ya. Itu yang apakah mereka itu terafiliasi dengan bandarnya ataukah memang ada yang lain gitu sebelum ke bandarnya. Yang lain ini yang dimaksud adalah sebenarnya berarti bisa dikatakan perputaran aliran dana judi online-nya ini tidak hanya terjadi di dalam internal Kemkomdigi sendiri, jangan-jangan bisa mengalir ke sosok lain, lembaga lain yang kita tidak tahu. Bisa jadi seperti itu kan. Tadi pagi waktu yang gerebekan tadi pagi kan dilihatkan layer-layernya, siapa yang mencari ini, siapa yang mencari itu. Apakah ini terafiliasi dengan itu juga gitu ya? Karena kan ada yang mengumpulkan rekening, kemudian ada yang mengatur siapa yang menghubungkan antara yang 8 ini dengan bandarnya. Sebetulnya yang kita inginkan kan bandarnya ya, karena walaupun tadi besar ya 73 miliar, tapi kan kita tidak lupa beberapa bulan yang lalu atau bahkan kemarin PPATK mengatakan hampir 300 triliun gitu kan. 73 miliar tuh nggak ada apa-apanya dengan 300 triliun gitu. Belum lagi sebelumnya juga ada. Yang ratusan triliun yang sudah tersampaikan kepada masyarakat itu kan harus ditelusuri. Sekarang di mana uangnya gitu ya, siapa saja yang menikmati. Bu Yenti, oke, pada merujuk kepada pernyataan kemarin dari Menteri Komdigi ini Bu Mutia Hafid yang mengatakan bahwa bukan hanya di Kemkomdigi tapi juga diduga ada aliran ke instansi lain, lembaga lain, bahkan ke partai politik. Itu bisa seperti itu? Ya, saya ingat pada waktu PPATK sebelum Pilpres kan mengatakan ada 300 triliun transaksi yang terindikasi mengalir kepada partai politik dan 70% adalah terindikasi dari hasil judol. Itu kan kita bisa bongkar, kita masih ada kok pernyataannya. Nah, itu kan membuat kita terbuka bahwa bisa jadi ke partai politik juga ya, apalagi ke perpartaian kita, perpolitikan kita itu kan kementerian-kementerian itu sangat dekat dengan partai politik ya. Kalau dulu kan enggak ya. Kalau dulu kan yang jadi menteri tidak boleh ketua partai, ketua umum. Sekarang kan jadi boleh. Jadi terafiliasi atau kemungkinan ada aliran dana hasil judi online ke partai politik bukan hal yang mustahil gitu ya. Dan ini harus ditelusuri gitu. Jangan sampai nanti kita hasil dinamika politik ini justru didanai dengan hasil-hasil kejahatan termasuk dari judi online ini. Dan itu yang harus ditelusuri sama polisi ya, sampai ke akar-akarnya ya Bu Yenti ya? Harus berani ya. Ini permasalahannya sekarang saya kok tidak ragu ya dengan profesionalitasnya, tetapi agak ragu jangan sampai mereka takut gitu. Baik, terima kasih Bu Yenti untuk pandangannya, untuk mengusut tuntas sampai ke akarnya terkait dengan judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdigi. Terima kasih pakar TPPU Yenti Garnasi.